Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Jensut dan Sobat PPKS semuanya. Kali ini kita bertemu pada acara podcast PPKS yang dimana kali ini kita akan berbincang asik begitu, berdiskusi terkait bagaimana sih pencegahan tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman seperti itu. Oke, sudah hadir di tengah kita narasumber kita yang sudah sangat luar biasa. Perkenalkan, ini ada Bapak Dr. Norman Ari Prayoga SPI MSI. Nah, ya Sobat Jensut, beliau ini merupakan Wakil Rektor Bidang 3 ya, yang menaungi kemahasiswaan dan alumni. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Ya, Bapak gimana nih hari Seninnya? Pasti padat sekali ya Pak ya? Ya, dengan kegiatan-kegiatan akademik dan kampus itu sendiri, begitu. Sobat Jensut, pada momentum kita kali ini, kita berharap nantinya ke depannya proses dari podcast ini selalu berkelanjutan begitu, yang mana nantinya kita sama-sama sharing terkait edukasi pencegahan kekerasan seksual secara bersama-sama. Baik Pak, begini, terkait dengan isu kekerasan seksual ya Pak di lingkungan perguruan tinggi, semenjak adanya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, di situ kan ada satu narasi amanat begitu, untuk di mana perguruan tinggi memberikan satu proses edukasi atau pencegahan itu sendiri. Nah, di sini kita ingin tahu sih Pak, bagaimana perspektif dari Bapak selaku pimpinan perguruan tinggi begitu terkait urgensinya tentang pencegahan kekerasan seksual itu seperti apa? Disilakan Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan waktunya. Bapak Ibu dan adik-adik yang saya hormati, memang saya cerita dulu dari hulunya ya sebelum ke hilir, bahwa memang proses Merdeka Belajar ini diharapkan memang mendapat kita bisa mencetak di lingkungan akademik kita itu aman dan nyaman. Nah, aman dan nyaman itulah sehingga bisa mencetak lulusan perguruan tinggi yang berkarakter baik, utamanya membawa sifat-sifat Jenderal Sudirman. Seperti kita ketahui bersama, program Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Pak Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek kita, itu bertujuan selain memerdekakan dari kegiatan-kegiatan yang bersifat akademik, juga berharap Merdeka Belajar ini menyentuh karakter mahasiswa di bidang soft skill. Oleh karena itu, Mas Adi mengungkapkan bahwa kita memiliki 3 dosa besar di dalam dunia pendidikan. Yang pertama tentu saja adalah bullying. Bullying itu dari dulu sampai sekarang itu kita masih banyak menemukan di dunia pendidikan. Betul. Yang kedua tentu saja yang marak terjadi di dunia pendidikan, runtutan dari bullying adalah terjadinya kekerasan seksual di dalam perguruan tinggi atau di dalam tempat kita belajar. Kemudian ketiga baru intoleransi. Ketiga dosa besar itu memang diupayakan Pak Nadiem Makarim untuk dimerdekakan, untuk dihilangkan dari pendidikan kita supaya tidak terjadi lagi baik bullying, baik kekerasan seksual maupun intoleransi. Nah, pandangan pimpinan tentu saja setelah Pak Nadiem Makarim mengeluarkan keputusan Menteri Peraturan Mendikbudristek pada bulan Agustus tahun 2021 kalau saya nggak salah ingat, yang berkaitan dengan upaya melawan tindakan menjaga supaya tidak terjadi tindakan kekerasan seksual di kampus, maka kami menganggap itu sangat urgent sekali, sangat penting sekali, karena kita tidak menafikan betapa banyaknya terjadi kekerasan seksual yang ada di kampus, utamanya karena adanya relasi kuasa. Relasi kuasa yang dimaksud adalah tentu saja antara guru dengan murid, atau relasi kuasa dengan pimpinan dengan yang dipimpin. Karena adanya kuasa tersebut, maka peluang terjadinya kekerasan seksual sangat tinggi. Program kekerasan seksual itu peluangnya terjadinya sangat tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya PPKS ini, maka kita menganggap ini hal yang sangat urgent, hal yang sangat penting. Minimal kita mengurangi dengan adanya penindakan atau pencegahan yang kita lakukan terhadap tindak kekerasan seksual, maka
akan berimplikasi terjadinya minimal pengurangan, sehingga kedepannya mungkin kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika. Mungkin demikian. Baik, berarti tadi ya Pak, runtutannya adalah sangat urgent sekali karena ada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang memang diimplementasikan. Nah, terkait tadi ya Pak, peraturan itu Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Proses dari pengimplementasiannya kalau misalkan di Universitas Jenderal Sudirman itu seperti apa ya Pak? Kalau proses pelaksanaan Permendikbud itu pada tahun yang sama setelah Permen itu dikeluarkan, maka Pak Rektor dalam hal ini selaku pemegang kekuasaan tertinggi di kampus menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Rektor nomor 38 tahun 2021. Peraturan Rektor ini memang meneruskan dari Peraturan Menteri bahwa kita wajib memiliki Satgas PPKS di dalam kampus. Langkah pertamanya kita membentuk pansel atau panitia seleksi tentang siapa yang akan menjadi Satgas PPKS. Setelah itu pansel bekerja, kemudian berdasarkan pendaftar, kemudian berdasarkan seluruh elemen yang nanti dilibatkan baik dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, kemudian dilakukanlah seleksi dan kemudian terbentuklah Satgas PPKS pada tahun 2022. Nah, Satgas PPKS inilah yang nantinya bekerja mengedukasi, menangani kekerasan seksual yang terjadi di kampus, kemudian mensosialisasikan apa saja yang termasuk dalam kekerasan seksual di dalam kampus, kemudian sampai punya buku saku yang ada di dalam unsur ini. Mungkin gitu. Jadi Sobat Jensut sangat luar biasa sekali ya kalau misalkan kita melihat bagaimana respon dari pimpinan ternyata, karena dari adanya peraturan dari Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021 langsung ditindaklanjuti ya Pak di tahun yang sama begitu, dengan adanya satu peraturan rektor nomor 38 tahun 2021 juga yang berbicara tentang pencegahan dan penanganan KS di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman. Nah Pak, tentang peraturan rektor nomor 38 yang tadi begitu, ada ini nggak sih Pak perubahan yang terjadi setelah ataupun sebelum dari peraturan rektor itu kemudian ada yang menangani tentang KS? Ya, kalau perubahan tentu saja setelah terbentuknya Satuan Petugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Jenderal Sudirman, alhamdulillah kita memiliki ketua Satgas yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Triwur. Nah, beliau memang sudah biasa menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang utamanya terjadi di wilayah Banyumas. Jadi sebelum kita pilih memang kita mencari sosok yang memang tahan banting, tahan tekanan. Kemudian kita harapkan beliau adalah sosok yang biasa menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam wilayah Banyumas. Oleh karena itu pilihan kita menjatuhkan beserta seluruh tim panitia seleksi memang secara aklamasi menunjuk Ibu Triwur selaku Ketua Satgas PPKS. Nah, pada tahun pertama beliau menjabat sebagai Ketua Satgas PPKS, beliau melakukan banyak sekali pencegahan dan penindakan. Pencegahan yang dimaksud adalah beliau mensosialisasikan kekerasan kasus-kasus PPKS atau hal-hal yang termasuk dalam KS. Beliau sosialisasikan ke seluruh pimpinan, kemudian ke seluruh fakultas. Kemudian untuk penindakannya beliau juga secara konsisten dan secara masif menerima laporan terjadinya tindak KS dan kemudian merekomendasikan pemberian hukuman kepada para pelaku, dan kami selaku pimpinan juga sudah memberikan hukuman bagi para pelaku, sehingga kami pikir mungkin setelah adanya PPKS yang diketuai oleh Bu Triwur ini, beliau sangat luar biasa sehingga tentu saja orang sekarang tidak takut lagi lapor ke KS apabila dia menerima KS di lingkungannya. Kemudian tentu saja para pelaku sekarang menjadi berpikir dua kali kalau hendak melakukan KS. Betul sekali. Karena mau tidak mau akan berhadapan dengan Ibu Triwur selaku Ketua Satgas PPKS Unsut. Mungkin itu. Jadi pasti akan terjadi penurunan tingkat KS dan para korban juga lebih mudah melapor kepada kami.
Betul Pak, karena dengan proses dari adanya terbentuknya Satgas, di situ juga ada yang namanya hotline aduan ya Pak, Ya. di mana di situ difasilitasi juga bagi siapapun yang merasa begitu ingin mendapatkan pelayanan atau pendampingan bisa menghubungi hotline tersebut ya Pak ya. Ya. Oke, sangat luar biasa sekali ya Sobat Jensut. Selanjutnya terkait apa sih Pak sebetulnya yang hal lain mungkin yang sudah Bapak lakukan selaku pimpinan dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, atau seperti ada nggak sih Pak kayak roadshow-nya seperti itu? Ya, jadi sebetulnya kami itu hanya mensupport tim Satgas PPKS. Kalau untuk apa saja program kerja yang dilakukan oleh tim Satgas PPKS, mungkin saya bisa ceritakan beberapa. Tentu saja yang pertama ya, ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah penindakan. Kalau pencegahan kita bicara bagaimana tim Satgas PPKS ini dengan masif mensosialisasikan apa yang termasuk dalam KS, kemudian apa hukumannya apabila kita terkena kasus KS baik pelaku, dan bagaimana perlindungan korban apabila terkena KS. Tim Satgas PPKS kami melakukan sosialisasi roadshow ke masing-masing fakultas, dan dalam setahun ini kita sudah hampir menyelesaikan seluruh fakultas. Mungkin kurang 2 fakultas kalau kami tidak salah ingat, itu kami mengundang seluruh mahasiswa, dosen dan tenaga pendidikan, dan di situ tim Satgas PPKS memberikan gambaran tentang apa yang disebut dengan KS, bagaimana hukumannya dan bagaimana pelaporannya. Pimpinan juga disosialisasikan juga oleh KS, oleh tim Satgas PPKS, baik dari pimpinan pusat maupun pimpinan masing-masing fakultas. Tentu saja beserta seluruh tenaga kependidikan yang ada di pusat maupun yang ada di fakultas. Kemudian untuk yang penindakan, Satgas PPKS ini sudah beberapa kali menindaklanjuti kasus-kasus KS yang terjadi di Unsud, dan kami tidak menjelaskan detailnya, tetapi kami sudah untuk kasus mahasiswa kami sudah pernah mendeo, kemudian ada yang kita beberapa juga diskorsing karena kasus KS. Dan ada hukumannya memang dari prosedur atau dari panduan dari tim Satgas PPKS pusat, yaitu bisa hukuman ringan, sedang maupun berat. Kemudian selain dari penindakan yang dilakukan oleh tim Satgas PPKS juga memberikan perlindungan kepada korban yang setelah melapor benar-benar dilindungi oleh tim Satgas PPKS sehingga tidak menjadi takut lagi. Jadi korban itu bebas melapor kepada KS, dan tim Satgas PPKS bisa melakukan perlindungan dari misalnya terjadi relasi kuasa maupun terjadi antar sama kuasa. Mungkin demikian. Ya. Terkait ini ya Pak, adanya satu koordinasi berarti yang dibangun ya Pak dari antar pimpinan perguruan tinggi, berikut juga mungkin dengan dekanat yang ada di fakultas dan lain sebagainya. Nah, proses dari koordinasi itu yang kemudian melahirkan satu pola komunikasi yang terus-menerus dalam pencegahan kekerasan seksual itu seperti apa Pak? Begitu. Baik. Proses komunikasinya. Baik, jadi kalau ada bagaimana alurnya itu sebetulnya semua sudah tertuang pada buku saku Satgas PPKS. Tapi izinkan saya menjelaskan sedikit ya. Jadi kami di fakultas itu punya namanya relawan Satgas PPKS. Nah, relawan ini memang bisa menjembatani atau bisa melaporkan apabila ada korban yang memang tidak berani melapor, atau membantu korban untuk melaporkan kepada tim Satgas PPKS. Walaupun kita sudah punya relawan, kita juga punya hotline. Jadi tidak perlu dengan relawan, kita bisa menghubungi hotline, nanti langsung sudah ada tim Satgas yang sedia 24 jam untuk menerima laporan dari seluruh sivitas akademika yang mengalami tindak KS, karena bukan hanya mahasiswa saja pengalaman kami yang mengalami KS, tapi ada juga tenaga pendidikan, juga tenaga dosen. Kemudian dari alur seperti itu, kemudian tim Satgas PPKS akan bekerja berkoordinasi dengan pimpinan fakultas, dekan, memanggil seluruh para pelaku. Kemudian hasilnya akan setelah melakukan sidang pleno, tim Satgas akan melaporkan kepada kami pimpinan. Kemudian pimpinan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apa yang diberikan oleh tim Satgas PPKS. Mungkin begitu. Ya. Tadi ya Pak, terkait dengan pola komunikasi yang dibangun, kemudian ada layanan-layanan yang diberikan. Selanjutnya itu bagaimana sih Pak sebetulnya proses penyadaran terhadap warga kampus atau sivitas akademik bahwa
ternyata isu kekerasan seksual yang menyangkut dengan edukasi kekerasan seksual itu begitu penting ya Pak. Nah, karena kampus ini cakupannya begitu luas, itu menjadi tantangan ya Pak pastinya bagi pimpinan untuk mengkomunikasikannya, untuk juga memberikan satu penyadaran dan edukasinya. Seperti apa sih Pak proses dari penyadarannya kepada sivitas akademik begitu? Ya, memang kami menyadari bahwa itu tidak mungkin ya kita berjumlah mahasiswa kita hampir 26.000, kemudian tenaga dosen dan kemudian kita hampir 4.000. Dari 30.000 itu tidak mungkin kita bisa memastikan bahwa semuanya sudah menerima informasi tentang KS ini dengan jelas dan baik. Tetapi kita berupaya, upaya apa saja yang dilakukan oleh tim Satgas PPKS, kita sudah melakukan edukasi roadshow masing-masing fakultas, walaupun tidak semuanya bisa hadir. Kemudian kita juga memasang banner yang ada di fakultas. Saya besok akan ngecek lagi apakah bannernya sudah ada di masing-masing fakultas supaya orang begitu masuk ke fakultas sudah tahu bahwa ini yang disebut dengan PKS gitu. Ya, kemudian yang ketiga, kita juga diharapkan, kemarin kita mendapatkan masukan dari tim Irjen bahwa kalau bisa seluruh simbol-simbol KS itu ditampilkan di dalam website resminya Unsud, baik penyiaran dan sebagainya. Kemudian kita juga berupaya di tahun depan kita akan membuat video khusus tayangan untuk Satgas PPKS, untuk PPKS. Video itu mungkin mengenai tentang apa saja yang dimaksud dalam KS, kemudian bagaimana cara melaporkan bila kita menerima KS. Ya, nah, video itu harapannya kita nanti akan tayangkan di seluruh fakultas, dan kalau di universitas kita tayangkan di Videotron depan dari Patung Kuda Universitas Jenderal Sudirman, supaya bukan cuma sivitas akademika yang diunsut, masyarakat Banyumas pun bisa melihat bahwa kita memang siap menciptakan kampus aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika yang akan mendapatkan pembelajaran di Universitas Jenderal Sudirman. Ya. Mungkin itu. Saya kira itu sangat menarik ya Pak, dan pasti hal tersebut juga adalah hal yang dibutuhkan begitu oleh semuanya, karena pada hari ini setiap orang yang misalkan masuk ke kampus dan sebagainya itu selalu memperhatikan rambu-rambu apa atau ada papan apa yang menarik untuk dilihat. Nah, itu juga salah satu terobosan ya Sobat Jansud semuanya, kalau misalkan itu bisa dilaksanakan dengan baik nantinya begitu. Oke Pak, selanjutnya kita berbicara terkait evaluasinya Pak, dari efektivitas upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus itu seperti apa ya Pak? Baik, terima kasih. Kami memang menyadari ya bahwa setiap tindakan KS itu memang merupakan paradigma yang memang dulu dianggap lazim, sehingga bisa kita katakan sebagai dosa besar atau dosa tinggalan dari masa lalu. Oleh karena itu memang butuh edukasi, apalagi kalau dulu hal ini tuh dianggap lumrah. Dulu beberapa tindakan KS itu dianggap lazim gitu. Mungkin nanti kalau bisa lebih banyak kita mungkin ada apa saja sih tindakan yang dianggap lumrah, misalnya bersuit-suit kepada, kemudian memandang dengan pandangan yang tidak baik gitu. Itu merupakan KS dianggap kelumrahan. Nah, memang tantangan terbesar kita tentu saja kepada para sivitas akademika sendiri, baik para kolega kita maupun para rekan kerja maupun pimpinan kita masing-masing. Artinya apa? Artinya memang edukasi ini penting. Yang dulu kita anggap begitu saja kok jadi masalah gitu. Ya, betul. Tapi ternyata itu memang masalah gitu. Sesuai dengan panduan buku saku dari KS itu sendiri, dan tentu saja peraturan menteri itu memang menjadi masalah. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya perbedaan paradigma pola pikir seperti itu, memang ini menjadikan tantangan tersendiri. Betul Pak. Ya. Tapi insya Allah kami ketua Satgas yang kami punya itu Ibu Dr. Triwur itu sudah sangat terbiasa menangani hal-hal seperti demikian. Tentu saja beliau terbiasa dengan tekanan-tekanan yang dihadapi gitu, apalagi pasti ada kalimat lah gitu kan sudah biasa gitu. Ya. Nah, beliau sampai hari ini tetap tegak menjalankan aturan KS dan memiliki komitmen yang baik dan kuat. Tentu saja semua ada masalah, tapi kami yakin dengan semangat yang kami miliki, dengan komitmen yang dimiliki oleh tim Satgas PPKS, insya Allah kita akan bisa menciptakan tempat yang aman dan nyaman bagi mahasiswa dan seluruh sivitas akademika di Unsud ini. Ya.
Jadi tadi ya Sobat Jensut bahwa tantangannya adalah masih adanya perbedaan perspektif begitu. Ada proses dari pemikiran yang masih bias gender kalau misalkan berbicara soal KS dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ya Pak kalau misalkan hal tersebut kemudian kita sama-sama terus pupuk dari lingkup edukasinya begitu ya Sobat Jensut. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi Pak tadi kepada rambu-rambu KS. Ini juga sangat menarik sekali begitu. Karena pun di beberapa kampus pun sebetulnya rambu-rambu KS juga masih minim Pak, begitu. Sedangkan hal tersebut yang seharusnya lebih banyak untuk dipajang gitu di ruang-ruang strategis. Nah, di Unsud sendiri untuk pengadaan dari rambu-rambu KS-nya Pak, itu apakah ada dikoordinasikan dengan dekanat fakultasnya begitu Pak atau seperti apa? Tadi kan Bapak memberikan statement bahwa nanti kita akan pasang di bagian depan kampusnya begitu. Nah, apakah pengadaan dari rambu-rambu itu kemudian nanti dikomunikasikan kepada dekanat per fakultasnya atau seperti apa Pak? Jadi kalau untuk pengadaan anggaran kami memang sudah menyiapkan anggaran sendiri untuk Satgas PPKS untuk penyiapan rambu-rambu yang nantinya bisa dilihat di masing-masing fakultas. Jadi kita nanti tidak mengambil anggaran dari fakultas, tapi kita sudah anggarkan sendiri di Satgas PPKS. Kemudian kita langsung minta izin kepada fakultas untuk menaruh rambu-rambu tersebut. Nah, harapannya sih memang adik-adik mahasiswa maupun sekitar yang lain ketika melihat rambu-rambu itu jadi tidak perlu worry, tidak perlu bingung, kalau ada masalah langsung saja bisa menghubungi PPKS. Mungkin gitu. Mungkin hingga ke ini ya Sobat Jensut, hingga ke stiker-stiker anti KS-nya begitu. Itu juga sangat menarik untuk kemudian dijadikan bahan pencegahan kekerasan seksual itu sendiri. Baik Pak, untuk ini ya Pak, terkait dengan proses dari pencegahan kekerasan seksual itu sendiri, secara internal kan sudah dibangun sedemikian rupa ya Pak oleh pimpinan bahwa sudah melingkup semua sivitas akademik kampus dan itu juga hal yang memang sangat luar biasa gitu. Nah, apakah ada Pak upaya secara eksternalnya begitu Pak terkait pencegahan kekerasan seksual? Misalkan ada bekerja sama dengan siapa begitu Pak terkait pencegahan kekerasan seksualnya? Ya, terima kasih. Kembali lagi ke tadi saya pemilihan ketua Ibu Dr. Tripur itu bukan tanpa alasan ya. Beliau memang sudah lama menggeluti Satgas PPKS di wilayah Banyumas. Maka kita bekerja sama dengan unit perlindungan anak di wilayah Banyumas. Kemudian Ibu Tripur selaku ketua Satgas juga melakukan koordinasi juga bekerja sama dengan kepolisian, dengan Kapolres. Beberapa kasus, ada kasus juga yang langsung dikoordinasikan masuk ke dalam kepolisian tidak melalui Satgas PPKS. Tentu saja koordinasi yang baik antara Satgas PPKS dengan para stakeholder di luar itu sangat diperlukan, utamanya untuk penanganan atau penindakan suatu kasus KS yang ada di perguruan tinggi. Mungkin seperti itu. Baik. Berarti ada juga nih Sobat Jensut upaya yang dilakukan begitu kerjasama eksternal yang dibangun oleh pimpinan perguruan tinggi begitu ya Pak ya. Oke, kalau misalkan kita berbicara terkait internalnya ya Pak dalam ranah atau rumpun mahasiswa itu sendiri, dimana kan kita ketahui bersama ya Sobat Jensut pasti punya kesibukan sebagai mahasiswa. Nah kesibukan itu pasti beragam. Salah satunya mahasiswa mengikuti UKM ya Pak ya, mengikuti BEM dan mengikuti kegiatan aktivitas kampus yang lain. Nah bagaimana sih Pak sebetulnya di situ peranan UKM ataupun BEM begitu dalam proses pencegahan kekerasan seksual begitu Pak? Kita lihat dari perspektif peran mahasiswanya. Begitu. Baik, mungkin sebagai untuk diketahui ya, tim Satgas PPKS kita memang sangat luar biasa. Jadi pertama kita sosialisasikan dulu kepada BEM dan UKM terkait. Kebetulan kita juga dibantu oleh UKM saya lupa namanya itu dari FISIP. Nah, UKM itu memang membantu untuk mensosialisasikan ke teman-teman mahasiswa. Dan alhamdulillah hasilnya memang BEM kita itu sangat concern dengan adanya KS. Bahkan kami kemarin bahasanya tuh sempat diberi masukan, kalau mau bahasa kasarnya di demo. Sempat diberikan masukan oleh adik-adik BEM bahwa harap KS jangan lama-lama. Intinya kalau sudah terjadi tindak KS maka harapannya timing penyelesaiannya harus lebih cepat. Dan kami sangat senang sekali adik-adik dari BEM, kemudian UKM mau ikut mengawal langkah kami beserta Satgas di dalam upaya penanganan kekerasan seksual yang ada di kampus. Ya. Jadi
ternyata respon dari mahasiswa itu sangat diperlukan ya Pak untuk melakukan kerjasama pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Jenderal Sudirman begitu. Kira-kira memungkinkan nggak ya Pak kalau misalkan Satgas PPKS itu menggelar satu kolaborasi kegiatan dengan mahasiswa dalam upaya pencegahan begitu Pak? Baik, nah ini mungkin yang harus kita pahami bersama. Sebetulnya tim Satgas jugalah yang membuat rekomendasi bahwa bersama kami pimpinan tentu saja untuk mengurangi tindak kekerasan seksual, memang kita memberlakukan jam-jam yang rawan terhadap terjadinya tindak KS. Walaupun kita paham bahwa kegiatan UKM harus terus berjalan, tapi kami juga memandang bahwa tingkat kerawanan pada jam-jam tertentu itu sangat tinggi. Oleh karena itu pada jam-jam tertentu kami beserta pimpinan fakultas dan tim Satgas PPKS meminta kerjasama adik-adik mahasiswa untuk mengikuti bahwa kalau sudah jam 10 malam untuk menghindari KS sebaiknya tidak berada di lingkungan kampus, karena beberapa kasus yang kami terima memang terjadinya terjadi di atas jam 10 jam-jam rawan itu, sehingga kami khawatir kalau itu tetap berlangsung membuka celah kesempatan. Kemudian yang kedua tentu saja Satgas PPKS juga kemarin berkolaborasi dengan BEM untuk mengundang beberapa UKM. Kemudian dari UKM itu diharapkan bisa membantu memberikan sosialisasi KS terhadap adik-adik mahasiswa yang lain, karena kita menyadari bahwa setiap UKM itu punya adik-adik mahasiswa yang banyak, setiap BEM punya adik-adik mahasiswa yang banyak. Harapan kami dengan harapan Satgas PPKS itu saja dengan bekerja sama dengan BEM dan UKM-UKM yang ada di Unsud ini, maka tentu saja KS bisa direduksi. Adik-adik yang Bapak Ibu yang saya hormati, memang ada beberapa UKM yang memang kalau kita tidak sosialisasikan KS di tempat UKM itu terjadi KS, hanya tidak itu dianggap kelumrahan gitu. Oleh karena itu memang perlu sekali kerjasama antara tim Satgas PPKS dengan para mahasiswa utamanya BEM dan UKM supaya menjelaskan bahwa KS itu tidak boleh terjadi, tidak boleh terjadi lagi kekerasan seksual di dalam kampus, baik di UKM, kemudian di mahasiswa sendiri maupun di dalam kampus itu sendiri. Begini itu, Mbak. Dan mungkin ini ya Pak, kalau misalkan kita berbicara terkait inovasi dan juga kreativitas mahasiswa antar UKM begitu. Jadi mungkin sobat-sobat Jensut nih kalau misalkan lagi ikut UKM itu bisa juga kolaborasi kegiatan dengan Satgas PPKS. Pasti. Iya, jadi misalkan ada UKM yang suka fotografi begitu ya Pak ya. Itu bisa juga nanti membuat karya seni dan lain sebagainya, yang suka lukisan dan lain sebagainya sebagai salah satu bentuk dari edukasi kekerasan seksual begitu ya Pak ya. Betul. Begitu. Kemudian kalau misalkan kita berbicara tentang dosen nih Pak. Upaya pencegahan dalam lingkup unsur dosen begitu. Contohnya ada nggak sih Pak kayak sistem-sistem yang memberlakukan terkait bagaimana sih mekanisme bimbingan yang mencegah terjadinya KS dan lain sebagainya begitu Pak? Ya, kalau dulu zaman saya ketika menjadi masih dosen muda itu memang malah privasi harus diutamakan. Tetapi setelah timbulnya Permendikbudristek ini dan kita ternyata memiliki dosa besar di bidang KS ini, maka kami kemarin mendapatkan masukan dari izin bahwa semua ruangan dosen itu tidak boleh tertutup rapat. Jadi hanya ditutup separuh saja sehingga dari luar masih bisa terlihat, sehingga upaya-upaya terjadinya KS tidak ada. Kami juga memberlakukan jam konsultasi. Jadi kalau konsultasi malam-malam itu sebaiknya tidak dilakukan karena rawan terjadinya tindak KS. Kami tidak dalam menuduh dosen maupun mahasiswa atau siapapun, tapi kita dalam posisi menjaga adik-adik supaya tidak terjadi tindak KS. Karena apa? Karena bukan hanya itu saja peluang terjadi KS. Dalam segala hal, dalam segala UKM pun masih bisa terjadi UKS. Tadi kalau disebutkan ada fotografi, itu pun bisa terjadi KS di dalam UKM tersebut. Oleh karena itu sosialisasi KS ini harus betul-betul masif dan diterima seluruh elemen dari perguruan tinggi, baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Mungkin begitu.
Jadi ini ya Sobat Jensut memberikan kita satu highlight atau pencerahan juga bahwa ternyata unsur untuk kita melakukan pencegahan kekerasan seksual tidak hanya dari perspektif pimpinan tapi seluruh sivitas akademik betul, ya Pak. betul. Ternyata ada dari dosennya, dari mahasiswanya, dari tenaga kependidikannya, itu menjadi satu kesatuan dalam iklim kampus. Oke, untuk yang terakhir mungkin Pak terkait saran dan nasihat nih, ada nggak sih Pak untuk mahasiswa, dosen atau tendik untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual seperti apa? Mungkin yang pertama adalah masukan kami kepada tim Satgas PPKS. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari tim Satgas PPKS Universitas Erlangga karena dalam beberapa penanganan kasus sehingga menyebabkan iklim atmosfer di kampus menjadi lebih menghormati lagi, lebih mengetahui bahwa oh ini KS tidak boleh dilakukan. Harapannya memang adik-adik kita menjadi lebih terjaga. Kemudian nasihat kepada adik-adik mahasiswa, mohon yang nantinya berkaitan atau bersinggungan dengan peluang potensi terjadinya KS harus dihindari. Contoh, apabila dosen mengajak bertemu di luar langsung ditolak gitu. Kalau dosennya memberikan ancaman langsung lapor ke KS gitu. Betul, Pak, tim Satgas PPKS gitu. Jadi dari dosen pun harus memahami bahwa ada tindakan-tindakan yang dipikirnya dulu tidak KS ternyata masuk KS. Di mahasiswa pun harus juga menjaga diri. Betul, bahwa Pak. Jangan sampai peluang-peluang terjadinya KS ini saya datangi gitu. Betul, Pak. Harus menjaga diri dari hal tersebut. Tentu saja dosen kita harus lebih masif lagi untuk dosen. Karena apa? Karena apapun juga bahwa terjadinya relasi kuasa biasanya adalah dari yang lebih tinggi posisinya. Oleh karena itu kami bekerjasama dengan tim Satgas inginnya lebih sosialisasi yang masif kepada dosen dan tendik yang ada di Unsud. Mungkin itu saran Mas. Intinya Sobat Jensut perlu kolaborasi dari semua pihak begitu ya untuk mensukseskan proses pencegahan kasus kekerasan seksual itu sendiri. Begitu kalau misalkan pun nanti dari pihak mahasiswa, dari dosen, dari tendik ingin melakukan diskusi terkait KS, isu-isu KS yang strategis ya Pak, edukasi seperti itu bisa juga di sini ya Pak di podcast berikutnya begitu. Oke, terima kasih kepada Bapak Dr. Norman Ari Prayogo SPI MSI atas kesempatannya berbincang asik di pada siang hari ini bersama kita semuanya. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Untuk selalu berkomitmen begitu sebagai pimpinan dalam proses edukasi kekerasan seksualnya seperti itu. Baik, saya Rizka Widianti dari Divisi Pencegahan Satgas PPKS Unsud. Mohon pamit undur diri Sobat Jensut, nantikan podcast kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak.